melihat Garuda Muda saat ini? Pernahkah kalian bermimpi melihat merah putih berkibar? Bukan sekedar di negeri sendiri, tapi di panggung dunia? Pernahkah kalian membayangkan Garuda Muda bukan hanya menjadi cerita, tapi menjadi sejarah? Ini bukan angan, ini bukan mimpi semata, ini adalah kenyataan. Tim nasional Indonesia U17 kini menjadi perwakilan tunggal ASEAN di Piala Dunia U17. Sebuah kebanggaan yang tak bisa dibeli, sebuah pencapaian yang tidak lahir dari keberuntungan, tapi dari perjuangan. Ketika peluit panjang berbunyi dan wasit meniup tanda akhir laga, bukan hanya kemenangan yang kita dapat, tapi pembuktian bahwa Indonesia tidak lagi tertinggal di belakang Malaysia, tidak lagi disalib oleh Vietnam, tidak lagi hanya menjadi bayangan Thailand. Kini kita berada di depan, di garis terdepan, di atas panggung dunia. Detik-detik terakhir ini untuk Indonesia. Kakak heading, di-heading, dan luar biasa. Berikan aku 1000 Tuhan, niscaya aku cabut semeru dari akarnya. Berikan aku satu pemuda, niscaya aku guncangkan dunia. 2013 itu saya katakan, 2018 itu saya katakan, dan 2022 juga itu yang saya katakan. Karena Indonesia juara, Indonesia menjadi pemenang. Siapa kita? Siapa kita? Fokuslah ini. Tim ini lahir dari generasi yang tumbuh bersama kritik dan cibiran, yang sering dicap sebagai negara hobi gagal di sepak bola, yang dulu dicemooh karena sistem pelatihan usia muda yang tertinggal. Tapi hari ini Garuda Muda menjawab semua keraguan itu dengan aksi, bukan basa-basi. Kita tahu jalan menuju Piala Dunia bukanlah jalan mulus berkarpet merah. Ini jalan terjal, penuh luka, penuh peluh, dan kadang-kadang penuh tangis. Tapi anak-anak muda ini tidak menyerah. Mereka bangkit, mereka berlari, mereka bertarung untuk nama yang tersemat di dada Indonesia. Dari pelosok negeri, dari tanah-tanah kecil yang jauh dari sorotan kamera, lahirlah bakat-bakat yang hari ini berdiri tegak menjadi tumpuan harapan. Mereka adalah anak-anak yang bermain di lapangan tanah, menendang bola plastik, bermimpi tanpa tahu caranya sampai ke Eropa. Tapi siapa sangka mereka kini menjadi ujung tombak bangsa di kancah dunia. Mereka bukan pemain profesional dari liga-liga besar, tapi semangat mereka jauh lebih besar dari stadion manapun. Mereka tidak tumbuh di fasilitas mewah seperti pemain Eropa, tapi mereka tumbuh dengan tekad yang lebih keras dari baja. Dan hari ini dunia menyaksikan hasilnya. Bagaimana perasaannya setelah melihat Evandra di pertandingan kemarin timnas U17 ini, Pak? Pertandingan semalam ya, yeah. Menang 4-1 ya, kita sangat senang. Paling tidak mereka tidak mengecewakan masyarakat Indonesia dan masyarakat kita yang ada di Arab Saudi. Ya, semuanya senang, kita bersyukur. Pak, selama ini Evandra kalau di rumah latihannya bagaimana, Pak? Tetap, walaupun dia sudah pemain tembus timnas ya tetap harus latihan. Di rumah ya dia harus bangun tidur, sentuh bola dulu ke tembok, balik kanan, balik kiri. Ada bahasa-bahasa kita sendiri tentang untuk main bola itu, terus giring, passing, habis itu tidur. Bangun tidur, nyentuh bola dulu baru kemana itu mau main ya, sentuh bola dulu baru main. Tetap harus. Kenapa ketika kita bicara salam sepak bola, terus dijawabnya tradisi. Kalau kita membangun tradisi yang baik, kita berusaha berharap terus juara. Kita mencari 11 pemain terbaik untuk Garuda Muda yang dipersiapkan tidak hanya untuk kejuaraan dunia U17,
karena itu, ayo berikan yang terbaik. Ketika Indonesia mencetak gol demi gol, ketika pelatih memberi instruksi dengan air mata di mata, ketika satu stadion bergemuruh menyanyikan Indonesia Raya. Itulah momen ketika seluruh Asia Tenggara menyadari bahwa Garuda benar-benar sedang terbang tinggi. Malaysia terhenti, Vietnam tertinggal, Thailand terpeleset, namun Indonesia terus melaju, menembus batas, membelah keraguan, dan mengubah peta kekuatan ASEAN. Tangan balik, 4 lawan 2 kali ini Raffi. Lepaskan bola ke sisi kiri, dia disambut oleh Fandi Alberto. Tenang sekali Alberto Hengga yang di turnamen ini. Dalam setiap kali dia beraksi selalu saja memberikan ancaman, memberikan aksi-aksi yang begitu berbahaya di pertahanan lawan. Di menit yang tidak tersisa terlalu lama lagi, dia menunjukkan ketajamannya dan memberikan keunggulan 1-0 bagi Garuda Muda di penghujung laga. Sempurna aksi Indonesia U17 di group stage dalam persaingan Piala Asia U17 kali ini. Kini dunia mulai melirik Indonesia. Media-media internasional mulai menyebut nama-nama pemain kita. Siapa itu? Dari mana dia berasal? Dan penjelasannya adalah dari negeri yang dulu diremehkan, kini berdiri sejajar dengan kekuatan besar lainnya dari Indonesia. Di balik kemenangan ini, ada ibu yang setiap malam mendoakan anaknya dari rumah sederhana. Ada pelatih kampung yang tak kenal lelah melatih anak-anak tanpa bayaran. Ada masyarakat kecil yang menyumbang semangat lewat sorakan dari layar kaca. Dan mereka semua adalah bagian dari kemenangan ini. Ini bukan hanya kemenangan 11 pemain. Ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak lagi sekedar bermimpi. Hari ini kita menyaksikan mimpi itu menjadi nyata. Dan besok kita akan melangkah lebih jauh lagi. Karena ini bukan akhir. Ini adalah permulaan era baru, di mana Garuda bukan hanya terbang, tapi mengudara tinggi di atas dunia. Ini bukan mimpi, bukan dongeng, bukan angan yang menguap di pagi hari. Ini adalah kenyataan. Dan Indonesia kini jadi simbol harapan baru ASEAN. Selamat datang di era baru sepak bola Indonesia. Garuda di dadaku, semangatmu di nadi kami, dan langit dunia kini jadi saksi bangkitnya sang Garuda.